Ada nggak sih orang pakai sepatu butut, tas butut, baju butut? Nggak ada lagi. Ada nggak orang pas kenaikan tahun ajaran baru ke Pegadaian menggadaikan untuk minjam uang buat naik kelas? Nggak ada lagi. Bahkan sekarang orang sudah semangat, kalau kuliah langsung dapat 18 juta. Malah tahun ini kami evaluasi, mungkin Jakarta butuh 25 sampai 30 juta. Nah, kami ini mendidik anak-anak ini memakai kartu. Sekarang anak-anak kampung bangga belanja ke toko Gramedia pakai gesek katanya. Ini untuk menaikkan kepercayaan diri mereka. Inilah edukasi yang kami maksud. Terima kasih. Bagian terakhir saling bertanya. Mohon tenang sekali lagi, tidak berdiri tapi tetap duduk sepanjang debat. Bagian terakhir saling bertanya adalah dari paslon 1 kepada paslon 3. Waktu 1 menit untuk bertanya, disilakan sekarang. Terima kasih. Pak Anies, saya ingin bertanya, ada survei dari Koalisi Warga Jakarta Koalisi Warga Jakarta 2030, ternyata 98% dari survei tersebut menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat terhadap penyusunan RT RW, rencana tata ruang wilayah, ini boleh dikatakan tidak dilibatkan, 98%. Berarti masyarakat tidak terlibat dan tidak mengerti akses tentang rencana tata ruang wilayah tersebut. Bahkan ada produk-produk hukum yang dibuat oleh Pergub. Contohnya 178 tahun 2015 tentang penataan kegiatan dalam pemanfaatan tata ruang. Kemudian ada lagi Pergub 139 2016 tentang RPTRA. Ada lagi Paslon 3, Anda punya waktu 2 menit untuk menjawab. Dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Ya. Ya, terima kasih Bu Silvi. Soalnya tadi penjelasannya panjang, pertanyaannya nggak keluar, Bu. Tapi nggak apa-apa. Gini, saya tahu maksudnya. Iya, pertanyaannya dimunculkan di awal ya tadi. Jadi begini, pertanyaan adalah bagi warga harus dilibatkan. Surveinya menunjukkan bahwa warga tidak terlibat. Benar sekali, dan saya melihat ke depan pengelolaan perencanaan harus melibatkan warga. Pemilik kota ini adalah warga, dan itu artinya pemimpinnya harus memberikan contoh berinteraksi dengan warga. Kalau pemimpinnya tidak berinteraksi dengan warga, jangan harap aparatur di bawahnya berinteraksi dengan warga. Dan ini satu. Terus yang kedua, di dalam penyusunan itu harus secara sistematis dibuat agar tiap RT, tiap RW, tiap kelurahan ada mekanisme rembuk. Dan rencana yang dibawa, Bapak Ibu sekalian, kita akan menghadapi tantangan. Setiap kali bicara tentang RT RW, otomatis akan ada banyak kepentingan. Karena itu semua rembuk, semua proses ini perlu melibatkan 2 komponen. Pertama adalah fasilitator, pertemuannya difasilitasi. Jadi bukan pemerintah datang lalu mengundang mendengar, biasanya nanti rame. Fasilitator yang memfasilitasi. Yang kedua, pakar di bidangnya yang bisa memberikan contoh-contoh yang sudah dilakukan di banyak tempat lain, sehingga ketika antara pemerintah membawa rancangan, warga terlibat, ada fasilitator dan ada pakar yang memberikan contoh. Rencana itu yang kami akan lakukan untuk pelibatan publik dalam penyusunan RT RW di Jakarta 5 tahun yang akan datang. Tenang. Para pendukung paslon 3 tenang. Kita akan lanjutkan. Baik, silakan paslon 1 untuk menanggapi jawaban paslon 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Sama-sama kita menangkap kegundahan masyarakat. Itu pula yang sering disampaikan oleh warga kita, manapun berada. Mereka mengatakan kurang mendapatkan apresiasi, kurang didengarkan, dan tidak dilibatkan dalam proses panjang pembangunan di Jakarta ini.
Sejatinya mereka adalah subjek, bukan hanya objek dari pembangunan. Oleh karena itu, dalam program unggulan kami melakukan pemberdayaan komunitas RT RW. Tujuannya adalah untuk melibatkan mereka secara aktif. Mereka yang memiliki pengetahuan tentang lingkungannya dan mereka memiliki banyak inisiatif untuk menghadirkan solusi bagi lingkungannya. Itulah mengapa kami benar-benar ingin menghadirkan sebuah paradigma pembangunan yang partisipatif. Dan dengan partisipasi rakyat, kita dapat melakukan banyak hal. Termasuk kita ingin meyakinkan lingkungan kita semakin aman lagi. Semua menjadi mata dan telinga yang baik, tetapi tanpa dibebani rasa takut kalau mereka ataupun dicurigai oleh pemerintah dan pemimpinnya sendiri. Inilah yang kita bangun. Insya Allah ke depan birokrasi kita semakin baik dan partisipasi masyarakat juga semakin baik. Itu akan menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah semangat untuk kemajuan di kota Jakarta ini. Terima kasih. Cukup? Waktu habis. Waktu habis. Kini saatnya 1 menit 30 detik untuk menanggapi kembali. Paslon 3 disilahkan sekarang. Mengelola rembuk ketika kami memimpin di Kemdikbud, perencanaan melibatkan semua. Dan ketika rembuk itu dilakukan, bukan saja oleh aparatur pemerintah, tetapi justru dengan melibatkan masyarakat-masyarakat di luar pemerintah yang peduli. Dan ini kunci. Di Jakarta hari ini, proses itu tidak dilakukan. Yang kita harus lakukan bukan sekedar masukan, bukan sekedar konsultasi, bukan sekedar partisipasi, tapi kolaborasi, kerja bersama antara warga dengan pemerintah. Jadi langkah yang akan kita lakukan adalah melibatkan semua, penyusunan-penyusunan RT/RW dan mengunci. Karena kalau tidak, diskresi-diskresi yang dimiliki gubernur belum tentu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan bicara tentang pelibatan ini termasuk ketika menyangkut dana CSR. Kami akan membuat bahwa otoritas ada di gubernur. Gubernur bisa memiliki diskresi, tapi kami akan membuat tim CSR sehingga keputusannya bukan rasa dan pilihan satu orang, tetapi hasil assessment satu kelompok yang secara objektif. Bahwa otoritas ada di gubernur, ya, tetapi prosesnya melalui institusi dengan prosedur yang jelas dan hasil yang terukur. Terima kasih. Para pendukung sekali lagi mohon tenang. Para pendukung mohon tenang, karena apa yang terjadi di ruangan ini tidak hanya kita saksikan para hadirin, tetapi disaksikan oleh jutaan pasang mata melalui 12 stasiun televisi. Ya, itulah yang kami katakan, DKI ini kaya raya. Kenapa kaya raya? Karena masih punya ruang udara dan ruang bawah tanah termasuk laut yang belum dikelola dengan baik. Nah, inilah yang kami tawarkan. Kami mulai tugaskan pada BUMD kami untuk menguasai, termasuk TOD, Transit Oriented Development. Di mana ada stasiun-stasiun, maka radius 350 meter dari stasiun itu dikuasai oleh BUMD kami. Ini yang kami lakukan. Jadi prinsip kami sangat sederhana. DKI kaya, kita akan manfaatkan KLB tadi, yang tadi dikritik seolah-olah ini diskresi, bukan. Ini memanfaatkan ruang atas dan bawah tanah untuk membangun infrastruktur DKI. Peraturannya memang lagi disusun, tapi secara pergub kita sudah bisa mengatur. Bisa Monas. Monas itu kalau kita katakan 50 hektar saja, kita gali 5 meter ke dalam. Bayangin kalau 50 hektar itu 500.000 meter persegi, 2,5 juta. Nggak ada orang yang bisa begitu kaya raya di tengah ibu kota. Dari Monas kalau ditarik sampai ke Sudirman, Patung Pemuda, itu 7,7 km. Bayangkan kalau kita pakai semua itu untuk menjadi properti milik BUMD KI, baru kita kerjasama. Terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya, pertanyaan untuk Paslon 3. Paslon 3 dalam program kerjanya mengusulkan strategi zero runoff atau nol limpahan untuk mengatasi masalah banjir sekaligus krisis air di Jakarta.
Padahal kini para pengelola kota dunia sedang meningkatkan strategi pemanenan air atau water harvesting. Bagaimana penjelasan paslon 3 untuk mengubah dari sekedar menahan air melalui resapan menjadi pemanenan air agar air dapat dipakai ulang? Silakan jawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai sekarang. Ya, sebelum saya menjawab, saya mengkoreksi dulu yang dikatakan oleh Pak Basuki bahwa Kemdikbud ranking 22. Saya sebenarnya nggak mau ngangkat ini, tapi karena beliau mengatakan data yang keliru, saya koreksi bahwa itu angka sebelum saya bertugas. Sesudah saya bertugas meningkat menjadi 9 ranking di antara semuanya. Jadi itu maaf, jadi kesannya menyombongkan Pak, tapi insya Allah di Jakarta nanti kita akan bereskan sehingga kinerjanya pun lebih baik sebagaimana kita membereskan ketika di Kemdikbud kemarin. Kemudian kedua, mengenai air, konsepnya adalah vertical drainage. Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan, rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Yang dilakukan sekarang, masuk, kirimkan ke laut, kirimkan ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur resapan di tiap kampung, di tiap rumah, di tiap jalan. Yang kedua, di samping kanal-kanal dan sungai pun kita siapkan lubang ke dalam sehingga tanah di bawah Jakarta berisi air kembali. Hari ini tanah di Jakarta makin hari makin sedikit airnya karena satu, penyedotan, yang kedua suplai masuk ke dalamnya hampir tidak ada. Karena konsep yang dilakukan adalah horizontal drainage, dialirkan secara horizontal. Efeknya dikirimkan semua ke laut, apalagi Waktu habis, paslon 3 waktu habis. Selanjutnya pertanyaan untuk paslon 1. Paslon 1 dalam visi misinya memberikan perhatian pada ruang terbuka hijau. Saat ini Jakarta kekurangan ruang terbuka hijau dengan jumlah hanya 9,98%, artinya masih jauh dari ketentuan Undang-Undang Tata Ruang yang mengamanatkan ruang terbuka hijau sebesar 30%. Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga menyarankan 25 meter persegi ruang terbuka hijau per penduduk agar kotanya sehat. Bagaimana strategi paslon nomor 1 meningkatkan ruang terbuka hijau yang sangat defisit pada saat ini? Pertanyaan dijawab dalam waktu 1,5 menit. Betul, itu adalah komitmen kami untuk semakin mengembangkan ruang terbuka hijau di Jakarta yang kita tahu masih jauh dari ideal. Walaupun kita tahu sudah dilakukan beberapa upaya untuk semakin membuka ruang-ruang terbuka hijau selain untuk lingkungan kita sebagai resapan, tetapi juga sebagai tempat interaksi yang baik sesama warga. Dan ini menjadi komitmen saya dan Po Silvi. Jika terpilih menjadi gubernur, maka pertama-tama kita akan merevitalisasi ruang-ruang terbuka hijau yang sudah ada saat ini, sambil kita terus mengembangkan dan membuka lahan-lahan baru. Walaupun tidak banyak pilihan, tetapi kita lihat ada potensi-potensi yang ada di Jakarta ini. Dengan target tidak usah terlalu muluk-muluk, dalam 5 tahun ke depan kita bisa meningkatkan sampai dengan 15% dari total lahan. Sekali lagi, kegunaan ruang terbuka hijau ini yang menjadi sangat penting. Selain untuk aspek lingkungan, tetapi juga kami ingin menghadirkan itu sebagai tempat interaksi warga yang humanis, di mana masyarakat, anak-anak muda bisa berinteraksi, berolahraga, berekreasi dengan baik. Dan ini semua penting dalam rangka meningkatkan rasa bahagia, rasa gembira mereka sehari-hari, mengurangi level stres ketika mereka sudah hektik di perjalanan, sudah sibuk di kantor, kembali ke sekitar rumahnya dan bisa mampir ke ruang-ruang terbuka hijau. Itulah semangat dan komitmen kami. Mudah-mudahan dengan pemberdayaan komunitas kita bisa lakukan itu bersama-sama. Waktu habis. Terima kasih. Para pendukung, kita masih punya bagian selanjutnya, karena itu tetap tenang, tetap tenang, tetap tenang. Para hadirin dan pemirsa, ketiga paslon sudah menjawab berbagai pertanyaan tim panelis. Kali ini para paslon akan diuji kembali sejauh mana komitmen mereka dalam memimpin Jakarta. Kita mulai dari paslon nomor 3. Apa komitmen Anda untuk membangun birokrasi yang profesional dan melayani warga DKI Jakarta 5 tahun ke depan? Silakan Anda jawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara.
Kami berdua datang membawa pengalaman, membawa pengetahuan dan jaringan. Sekali lagi matur nuwun Pak Jono yang sudah mendidik kepemimpinan sejak SMP dulu. Bapak-bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara memimpin maka menghadirkan rasa aman, menghadirkan motivasi bekerja. Karena itu komitmen kita, reformasi birokrasi akan berjalan dengan cepat, dengan suasana kerja yang positif, dengan suasana kerja yang membuat orang mau berkarya. Semua posisi baru diiringi dengan tanda tangan komitmen. Apa? Integritas. Yang kedua, komitmen bahwa ini targetnya. Jika 6 bulan target tidak tercapai, maka yang bertanda tangan otomatis menggunakan surat itu sebagai pengunduran diri. Jadi mereka dikejar dengan target, bukan dikejar oleh rasa takut. Dan target itu disepakati di awal. Ini kami lakukan selama kami memimpin. Bang Sandi dari 3 orang menjadi 50.000 karyawan. Melalui apa? Melalui sistem meritokrasi yang baik. Yang kita akan lakukan, mereform ini, basisnya meritokrasi, diiringi dengan proses yang transparan, suasana kerja yang positif, target yang jelas, dan yang tidak kalah penting, ini bukan sekedar good governance. Yang akan dilakukan adalah melibatkan publik untuk berada di dalam, mengawasi langsung, memberi penilaian langsung. Dengan begitu hasilnya langsung dirasakan oleh publik. Waktu habis paslon 3. Sekarang kita ke paslon 1. Semuanya tenang, tidak ada yang berdiri, mohon duduk. Mohon duduk, semua duduk. Yang di kiri, yang di tengah, yang di kanan, semuanya harap duduk dan tenang. Sekarang untuk paslon 1. Apa komitmen Anda untuk membangun birokrasi yang profesional dan melayani warga DKI Jakarta 5 tahun ke depan? Silakan Anda jawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Membangun birokrasi, walaupun banyak teori tentang kepemimpinan dan manajemen, tetapi itu adalah kembali seni bagaimana kita mengaplikasikannya dalam memenangkan hati dan pikiran anggota yang bekerja di bawah kita. Terkesan idealistik, tetapi itulah hakikatnya. Bagaimana kita membangun perasaan penuh dengan antusias untuk melayani publik dengan sebaik-baiknya. Tentu pertama-tama pemimpin harus hadir dan menjadi contoh yang baik dan terus mengembangkan potensi mereka. Ini menjadi kunci dari keberhasilan birokrasi di Pemprov Jakarta ini. Saya alhamdulillah memiliki bekal kepemimpinan di militer, sekali lagi, di mana merupakan organisasi yang paling efektif di berbagai negara di dunia. Mengapa? Karena kami benar-benar memberlakukan sistem berdasarkan merit system, dan juga kita ingin mengukur segala sesuatunya, menguji segala sesuatunya. Ada reward and punishment, ada insentif dan disinsentif, tetapi dalam mengaplikasikan itu semua kita menggunakan hati, dan pada akhirnya kita ingin menciptakan sebuah culture of excellence, budaya yang unggul, di mana masing-masing bagian ingin terus saling menyuntik satu sama lain agar tumbuh berkembang dengan baik. Inilah perlunya pemimpin yang bijak dan juga mencintai birokrasinya. Paslon 1. Mohon tenang, mohon tenang. Silahkan Anda duduk, semangatnya kita simpan. Jika dipersilahkan bertepuk tangan. Sekarang belum disilahkan, jadi semuanya duduk dan tenang. Selanjutnya untuk paslon 2, apa komitmen Anda untuk membangun birokrasi yang profesional dan melayani warga DKI Jakarta 5 tahun ke depan? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara sekarang. Kami bukan bicara soal keadilan sosial saja. Kami juga bukan telah melakukan administrasi keadilan sosial, tapi kami adalah orang yang telah melawan keadilan sosial. Keadilan apa? Ketika oknum-oknum PNS mengingkari sumpah jabatan, melakukan pungli, menekan, mempersulit, ini sudah kami singkirkan, kami lawan semua. Maka kami yakin 5 tahun ke depan, ketika PNS-PNS muda, apalagi yang diterima tahun 2010, mereka adalah orang yang sangat bersyukur dengan gaji yang lebih baik daripada swasta. Mereka akan mencapai golongan-golongannya, mereka akan menduduki posisi-posisi, sehingga sebuah budaya, empati, hasrat yang melayani akan terbentuk.
Kami adalah orang yang menyusun undang-undang aparatur sipil negara. Kami akan mempertahankan meritokrasi. Kami akan mempertahankan bagaimana proses seleksi. Dan bahkan kami sedang menyiapkan, menyongsong ketika ASN, aparatur sipil negara, terdiri dari PNS dan P3K, pegawai pemerintah perjanjian kontrak, di mana saat itu PP ketika dikeluarkan, swasta boleh menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Saat itulah birokrasi kita akan sejajar dengan birokrasi dunia yang memang hasratnya, empatinya melayani rakyat. Karena rakyat adalah bos kami adalah pelayan. Waktu habis paslon 2. Kami mohon tenang. Kita akan masuk bagian-bagian terakhir. Jadi mari kita sama-sama ikuti dengan selalu dan tetap tertib. Kesempatan pertama diberikan kepada paslon 1, waktu Anda 1 menit. Silakan dimulai ketika Anda berbicara. Dampingin. Saudara-saudaraku warga Jakarta, dimanapun berada, malam hari ini kita sudah menyaksikan debat kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Semoga apa yang saudara-saudara saksikan bisa semakin memberikan keyakinan untuk memilih dan menggunakan hak pilih pada tanggal 15 Februari mendatang. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menghadirkan perubahan untuk Jakarta. Kami berdua berjuang untuk mendapatkan kesempatan membuktikan bahwa kami benar-benar ingin membela seluruh rakyat Jakarta, membela hak dan kepentingannya agar kita semua bisa tumbuh, berkembang dan sejahtera di kota ini. Berterima kasihlah kita kepada seluruh pemimpin Gubernur Jakarta sebelum-sebelumnya yang telah meletakkan landasan yang baik dan terus kita lanjutkan ke depan. Tetapi banyak hal yang harus kita perbaiki, kita sempurnakan. Itulah tugas kita semua. Bersama-sama kita bisa untuk Jakarta nomor 1. Waktu habis paslon 1 dalam pernyataan menutup. Silakan kembali ke tempat karena kita akan lanjutkan bagi paslon berikutnya. Mohon duduk kembali, pendukung paslon silakan untuk duduk. Kita tidak akan lanjutkan sampai Anda semua tenang. Kita tidak akan lanjutkan sampai Anda semua tenang. Selanjutnya kesempatan yang sama untuk paslon 2 menyampaikan pernyataan penutup. Waktu 1 menit, silakan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, seluruh warga Jakarta yang saya banggakan. Perjuangan belum selesai. Sebentar lagi kita akan menyaksikan, kita akan menikmati Jakarta yang bisa dibanggakan bukan hanya oleh warga Jakarta saja, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Karena Jakarta mampu mewujudkan pelayanan dengan hati. Jakarta mampu mewujudkan pelayanan yang bersih, yang transparan. Infrastruktur terbangun dengan baik, kali-kali kita bersih. Tidak ada kekumuhan di sana-sini. Dan keterbukaan yang jelas kepada wong cilik. Oleh karena itu, izinkan kami untuk menuntaskan apa yang sudah kami awali. Mohon doa restu dan jangan takut untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Waktu habis paslon 2. Dengan peringatan yang sama kami sampaikan, silakan untuk duduk. Silakan untuk duduk, belum saatnya untuk menyampaikan yel-yel. Silakan duduk. Silakan duduk. Baik, kami persilakan kepada paslon 3 untuk menyampaikan pernyataan penutup Anda dalam waktu 1 menit. Bagi kami, reformasi birokrasi pelayanan publik penataan kota murni ujungnya untuk kesejahteraan rakyat. Itu harga mati. Program OKOC sudah menyiapkan 3.300 lapangan kerja per hari ini. OKOC. Kita yakin bahwa dengan hasil yang sudah dilakukan oleh Mas Anies, kita akan lebih baik ke depan. Insya Allah kepemimpinan yang akan kami hadirkan akan membuat
nuansa Jakarta menjadi lebih bersahabat. Birokrat bisa bekerja dengan tenang, yang bekerja baik akan mendapatkan reward positif, dan tidak menghukum birokrat dengan sebutan semua korupsi. Tidak, yang ada adalah semua bisa berprestasi. Dorongannya positif, bukan energi yang negatif. Dan yang akan kami hadirkan adalah kepemimpinan efektif yang menghasilkan perubahan langsung dirasakan oleh masyarakat dimanapun berada di Jakarta. Waktu Waktu habis. habis. Terima kasih. Paslon 3 silakan kembali duduk. Para pendukung juga silakan duduk. Silakan duduk. Sekarang semua sudah menyampaikan pernyataan penutup, jadi saya persilahkan tepuk tangan untuk para paslon. Kita duduk lagi. Mohon para pendukung harap tenang. Kita akan mulai. Kita tinggal sedikit lagi menutup acara, jadi mohon tenang. Mohon para pendukung harap tenang. Baiklah para hadirin dan pemirsa, kita sudah melewati debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Sepanjang segmen 1 dan 6, kita sudah semakin mengenal 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Dan ini adalah akhir debat kedua Pilkada DKI 2017. Kami ucapkan terima kasih Anda sudah menyaksikan, dan bagi Anda yang memiliki hak pilih, ada hampir 7 juta dalam daftar pemilih tetap. Silakan datang berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara atau TPS, ada 15.000 TPS. Datang, gunakan hak pilih Anda 15 Februari. Pilihlah pemimpin terbaik menurut Anda untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan.